Jadi di sini saya membuat program Legenda Roro Jongrang, sebuah program yang sebuah program cerita seperti itu. Jadi nanti ketika program dijalankan, user akan diberikan kesempatan untuk memasukkan input yang nanti akan mengarahkan alur cerita seperti itu. Ya, kita coba saja langsung ya. Di sini bisa kita klik kanan di file main class-nya, lalu run file atau shift F6 seperti itu. Jadi saya jalankan dulu, lalu setelah programnya berhasil dijalankan, nanti saya akan jelaskan kodenya belakangan. Nah, jadi akan dimulai seperti itu ya. Akan muncul legenda Roro Jongrang, kisah berdirinya Candi Prambanan seperti itu. Nah, kerajaan Prambanan telah jatuh ke tangan Bandung Bondowoso. Nah, kau adalah penasihat kepercayaan putri Roro Jongrang. Siapa namamu, wahai penasihat? Nah, jadi kita tuh bermain sebagai penasihatnya Roro Jongrang seperti itu ya. Jadi kita bisa menginput misalnya di sini Udin botol, jangan, bukan Udin botol, Udin kecap. Nah, setelah kita mengetik maka dia akan muncul lagi. Suatu malam Bandung Bondowoso datang menemui Roro Jongrang. Nah, Bandung Bondowoso bilang, wahai Roro Jongrang, kecantikanmu memikat hatiku. Menikahlah denganku seperti itu. Maaf saya membacakannya agak datar ya, saya kurang menjiwai itu dialognya. Jadi si Roro Jongrang akan membalas, Udin kecap katanya. Udin kecap itu adalah nama daripada penasehat yang kita input tadi ya, Udin kecap. Nah, Udin kecap, aku tidak mencintainya, tapi menolak langsung bisa membahayakan rakyat. Menurutmu apa yang harus dilakukan, kata Roro Jongrang. Nah, di sini user kita disuruh menginput lagi ya. Jadi ada dua pilihan di situ. Kalau mengetik satu itu berarti kita menolak dengan tegas. Kalau mengetik dua berarti kita menyarankan si Roro Jongrang untuk menerima lamaran tapi dengan syarat. Coba kita pilih nomor satu dulu ya, kita coba syarat satu. Nah, kita pilih nomor satu, kita tolak dengan tegas seperti itu. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita menyarankan Roro Jongrang untuk menolak lamarannya dengan tegas, maka akan muncul selanjutnya itu Roro Jongrang mengatakan, maaf Bandung Bondowoso, aku tidak bisa menikahi orang yang menghancurkan kerajaanku seperti itu. Nah, lalu setelah dialog itu akan muncul dialog ending ya. Jadi ini ending 3/3. Maksudnya dari 3 ending yang bisa muncul di program ini. Ketika kita memilih tolak dengan tegas itu akan menunjuk ke ending nomor 3. Jadi ada 3 ending dan kita memilih ending nomor 3. Damai tanpa drama. Penolakan yang jujur dan dihormati Bandung Bondowoso. Tak ada candi, tak ada kutukan, kadang jalan terbaik adalah yang paling sederhana. Tamat, terima kasih. Nah, itu adalah ending 3 ya. Sekarang kita akan coba jalankan programnya sekali lagi untuk membuka ending-ending lain. Itu kan ada 3. Nah, kita mulai lagi. Misalnya nama penasehatnya. Ingat kita bermain sebagai penasehat, misalnya namanya Budi Kardus. Suatu malam Bandung Bondowoso, seperti tadi lagi dialognya. Nah, lalu kita akan diberikan pilihan lagi ya. Apakah kita akan menolak dengan tegas atau memberikan saran agar Roro Jongrang menerima lamaran dengan syarat. Di sini kita pilih 2 karena tadi sudah 1. Nah, maka akan muncul dialog selanjutnya. Kata Roro Jongrang, baiklah, aku terima lamaranmu, tapi dengan satu syarat, bangunkan aku 1000 candi sebelum fajar menyingsing. Bandung bilang ya, 1000 candi, baik, akan kupanggil pasukan jinku, kata Bandung. Nah, malam pun tiba, ritual dimulai. Jin Iprit menumpuk batu dengan kecepatan gaib. Jin Marit menumpuk batu dengan kecepatan gaib. Bandung Bondowoso sedang beraksi. Nah, muncul seperti ini ya, candi ke-250 berdiri, energi bisa 60, candi 500 berdiri, tinggal sekian dan seterusnya. Lalu Roro Jongrang pun setelah candi ke-750, Roro Jongrang pun berkata ya, penasihatku katanya, dia memanggil kita ya, kita terikan namanya siapa tadi? Nama kita tadi Budi Kardus, harusnya seperti itu ya. Nah, penasihatku, candi mereka hampir selesai, aku mohon bangunkan warga, buat ayam berkokok sebelum waktunya. Nah, jadi kita sebagai penasehatnya, yang mana nama kita tadi Budi Kardus, itu disuruh memilih lagi ya. Pilih satu itu berarti kita membantu rencana Roro. Jadi kita membangunkan warga dan membuat ayam berkokok seperti itu. Tapi kalau kita memilih 2, maka itu berarti kita menolak untuk ikut curang. Kita akan pilih nomor 1 dulu ya. Selalu dengan dengan pilihan nomor 1. Nah, seperti itu. Lalu kita enter. Nah, maka muncul seperti ini ya. Kau menyelinap ke desa dalam kegelapan. Penasehat Budi Kardus membangunkan warga, menumbuk lesung dan membakar jerami di ufuk timur. Pokroyok, ayam berkokok sebelum fajar tiba.
Lalu akhirnya jin Ifrit panik mendengar ayam berkokok dan kabur ke perut bumi. Begitu juga dengan jin Marit, dan ya karena itu pembangunan terhenti di Candi ke-999. Bandung Bondowoso pun marah ya, kau curang Roro Jongrang katanya. Kalau begitu jadilah kau candi ke-1000. Seperti itu. Nah, maka tubuh Roro Jongrang pun perlahan membatu. Candi Roro Jongrang kini berdiri membisu. Total candi tinggal 1000. Wes. Masuk anunya ya, rimanya. Dan itu adalah pilihan kita tadi itu akan membuka ending 1/3 ya. Jadi ini adalah ending ke-1 daripada 3 ending. Nah, kutukan sang putri, kecurangan berhasil, namun harganya adalah Roro Jongrang sendiri. Hingga kini ia berdiri membisu sebagai arca di Candi Prambanan. Tamat, terima kasih. Nah, sekarang kita akan coba buka ending 2/3. Itu kan 1/3 sudah, 3/3 sudah, selanjutnya adalah ending 2/3. Jadi kita jalankan lagi ya. Kali ini kita akan bermain sebagai siapa ya? Sebagai Herman apa ya? Herman pemancing, Herman fisherman. Jangan. Itu nama English sekali ya. Herman Trisandi. Suatu malam ya seperti tadi lagi tadi kan kita memilih 2 ya, terima dengan syarat. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya kita terima dulu deh, kita terima dengan syarat. Nah, di sini tadi kita memulai percambangannya. Jadi ketika kita memilih 1, yaitu kita membantu rencana Roro untuk membangunkan warga, maka akan terbuka ending 1/3. Sekarang kita akan milih 2 untuk membuka ending 2/3 ya. Jadi di sini kita menolak ikut curang. Nah, maka muncul seperti ini ya. Penasihat Herman Trisandi. Maafkan aku putri, curang bukanlah jalanku. Nah, candi ke-1000 pun akhirnya berdiri. Energi Ifrit tersisa 0. Seluruh 1000 candi berdiri megah sebelum fajar. Roro Jongrang berkata, tidak mungkin. Baiklah, aku menepati janjiku. Nah, akhirnya ending 2/3 terbuka. 1000 candi berdiri ya, tanpa kecurangan. Jin menyelesaikan tugasnya, Roro Jongrang menepati janjinya, dan pernikahan agung pun digelar di kaki 1000 candi. Tamat, terima kasih. Ya mungkin ending 2/3 itu adalah good ending ya, tapi sebenarnya true ending itu adalah seperti yang kita sering dengar di cerita rakyat, itu adalah ending 1/3 tadi ya, yang mana Roro Jongrang dikutuk jadi batu seperti itu. Nah, jadi itu adalah programnya. Keseluruhan programnya sudah berhasil kita jalankan. Sekarang kita masuk ke babak penjelasan kode. Sini kita akan masuk ke babak penjelasan kode. Apa saja konsep yang saya pakai di program ini? Saya memasukkan semua konsep yang disarankan di PDF, yaitu ada 14 konsep. Nah, konsep pertama itu adalah kelas. Makhluk adalah super transparan dari semua tokoh di cerita ini. Selanjutnya ada atribut dan encapsulation. Atribut itu ya ini saya terapkan konsep atribut. Di sini ada private string nama dan private in energi, dan juga sekalian menerapkan konsep encapsulation dengan membuat kedua properti tersebut privat dan hanya bisa diakses lewat metode mutator dan asesor atau getter setter ya. Nah, lalu konsep 4 yaitu constructor. Ini adalah constructor daripada kelas makhluk. Jadi ini adalah metode yang pertama kali dijalankan saat objek dibuat dengan kata kunci new. Nah, lalu ada konsep 6 juga di sini diterapkan ya, yaitu asesor. Seperti saya bilang tadi, asesor serta mutator ya, dua-duanya saya terapkan di sini. Asesor untuk mendapatkan nilai daripada propertinya, dan mutator adalah untuk mengubahnya. Jadi file makhluk itu berfungsi sebagai parent class untuk kelas jin, dan juga kelas penasehat, dan juga kelas Roro Jongrang, dan juga kelas Bandung Bondowoso. Ya, jadi mereka itu adalah kelas daripada kelas makhluk. Nah, di kelas makhluk ini mereka mewarisi nama dan energi, dan juga metode-metode seperti ya setter dan getternya, dan juga metode beraksi. Ya para makhluk itu kalau metode di makhluknya itu akan memunculkan nama mereka sedang beraksi. Misalnya kalau Roro Jongrang saya panggil metode beraksi, maka yang muncul adalah Roro Jongrang sedang beraksi. Itu kalau kita menggunakan metode daripada kelas super. Tapi kalau kita override metodenya, di sini saya juga beritahu ya, nanti bakal di-override oleh subclass dan perlok masing-masing. Jadi misalnya kita lihat di sini di kelas jin. Nah, di kelas jin ini dia kan extend makhluk, tapi ketika kita suruh jin beraksi, maka yang keluar bukan yang ini, melainkan yang ini ya, metode yang sama namanya. Jadi di jin itu beraksi, di main class juga beraksi. Tapi yang dipanggil itu nanti akan metode beraksi yang ada di punya kelas jin ini ya. Nah, ketika kita menimpa ketika kita menimpa metode yang ada di main itu, maka itu disebut override seperti itu. Jadi kita menimpa perilakunya ya.
Nah, konsep 9 juga di sini diterapkan yaitu polymorphisme overriding. Jadi polymorphisme itu ada dua, ada overriding dan overloading. Di sini kita menerapkan overriding. Ya, sini adalah penerapan metode overriding ya. Nah, di sini juga kita menerapkan konsep inheritance seperti saya bilang tadi. Kelas jin ini mewarisi kelas makhluk ya. Lalu kita ke file penasehat. Di file penasehat itu kita juga menerapkan inheritance, jadi penasehat extend makhluk. Nah, di sini juga menerapkan konsep overriding. Jadi ketika penasehat kita suruh beraksi, maka yang muncul adalah yang ini, bukan yang di parent class. Nah, lalu Roro Jongrang juga sama. Ini juga kita menerapkan inheritance. Di sini ada extend makhluk. Nah, lalu di sini juga ada constructor. Nah, di sini constructornya juga memanggil constructor milik parent classnya karena itu wajib. Jadi ketika chat class ingin memanggil constructor, maka constructor dari parent classnya juga harus dipanggil lewat super seperti itu. Nah, lalu ya ini adalah metode-metode unik yang hanya ada di kelas Roro Jongrang, jadi ada minta syarat dan juga menipu. Nah, kita ke Bandung Bondowoso sama ada inheritance juga, ada constructor juga, dan ini adalah metode unik punya Bandung Bondowoso ya, dua ini ada melamar dan juga mengutuk seperti itu. Nah, sekarang kita ke kelas candi. Di sini kelas candi itu kita menerapkan konsep polymorphisme overloading juga ya. Nah, tadi kan saya bilang ada overriding, ada overloading. Nah, jadi yang tadi overriding itu menimpa metodenya, sedangkan overloadingnya adalah membuat sebuah metode sebenarnya sama-sama menimpa juga, tapi menimpanya itu kita tuh menambahkan parameter baru seperti itu. Jadi kalau di parent classnya itu konstruktornya cuma menerima satu parameter, maka ketika kita di chat classnya misalnya kita tambahkan jadi dua parameter seperti itu. Nah, itu disebut overloading ya. Nah, di sini saya menerapkan overloading pada metode constructor ya. Jadi dua konstruktor dengan nama sama tapi parameternya beda. Konstruktor overloading. Jadi itu tuh overloading itu bukan cuma dari chat class ke parent class, tapi juga bisa dari metode yang ada di chat class dengan metode lainnya. Misalnya di sini di kelas candi saya punya konstruktor candi. Nah, tapi di sini saya juga punya satu metode konstruktor yang lain, tapi yang satu ini menerima satu parameter seperti itu. Jadi yang konstruktor yang di atas ini itu tidak menerima parameter, dan yang kedua ini menerima parameter. Jadi kalau misalnya nanti kita panggil kalau kita buat objek candi, maka kan jalan tuh konstruktornya. Nah, kalau tidak kita isi parameter, maka yang jalan itu adalah yang ini. Kalau kita isi parameter, maka yang jalan adalah yang ini seperti itu. Di sini kita menerapkan satu bonus konsep lagi, yaitu static. Variabel static itu milik kelas, jadi bukan milik objek. Hanya ada satu total candi yang dipakai bersama oleh semua objek candi. Jadi setiap candi baru dibuat, counter yang sama ikut bertambah. Nah, bagaimana itu maksudnya? Nanti kita akan jelaskan konsep static ini ketika di main class-nya. Nah, kita akan lanjut ke kokok ayam exception. Jadi ini kita juga menerapkan yang namanya konsep error handling ya. Nah, konsep 14, custom exception. Kalau misalnya kode itu error, maka muncul pesan error kan. Nah, di sini kita tuh maksudnya membuat pesan error sendiri seperti itu. Nah, sekarang kita ke main class. Akhirnya sampai ke main class. Di sini kita menerapkan IO sederhana, jadi menggunakan scanner ya. Nah, di sini kita akan memunculkan teks pembukanya ya, seperti yang kalian lihat di program tadi lah ya. Legenda Roro Jongrang, kisah berdirinya dan segala macam. Nah, di sini input pertama itu kan tadi kita menyuruh user untuk menginput nama penasehat mereka. Jadi kan user bermain sebagai penasehat. Nah, siapa nama penasehatnya? Nah, penasehatnya nanti diisi nanti masuk ke variabel nama pemain. Nah, lalu di sini kita akan lanjut ke konsep dua objek ya. Di sini objek dibuat dari kelas menggunakan kata kunci new. Kita membuat objek penasehat. Nah, lalu ada objek Roro Jongrang dan juga objek Bandung Bondowoso. Nah, di sini Roro Jongrang Roro dan Bandung. Nah, lalu setelah kita membuat objek dari ketiga makhluk tersebut, dan maka muncul ini lagi ya, teks suatu malam dan segala macam sesuai lore ceritanya tadi. Dan setelah itu akan kita panggil metode Bandung melamar Roro. Apa tuh melamar Roro maksudnya? Jadi apa yang terjadi ketika kita memanggilnya? Yang terjadi adalah memunculkan wahai Roro Jongrang, ketika-tikamu memikat hatiku. Intinya kita memunculkan dialog pembicaraan antara Bandung Bondowoso dan juga Roro Jongrang seperti itu ya. Setelah dialog itu muncul, nah maka akan muncul dialog selanjutnya, tanggapan Roro Jongrang seperti itu ya. Roro Jongrang berkata, "Dan kecap, aku tidak mencintainya," seperti itu. Tapi menolak langsung bisa membayangkan rakyat dan seterusnya. Nah, intinya Roro Jongrang meminta pendapat kita kan tadi. Nah, lalu akan lanjut ke konsep 10 yaitu seleksi if else. Di sini saya menggunakan if else saja. Nah, ini baca pilihan ini kan adalah metode yang kita buat sendiri. Metode yang kalau dijalankan itu akan membuka dialog lagi seperti tadi, dan dialognya itu akan meminta user untuk memilih ya, apakah mau memilih opsi 1 atau opsi 2. Menolak dengan memberikan saran kepada Roro Jongrang untuk menolak lamaran dengan tegas,
atau menerimanya, tapi pakai syarat seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan maksud metode baca pilihan ini ya. Soalnya ada di bawah posisinya. Nah, ini ya kalau misalnya user itu memilih opsi 1, maka akan langsung menjalankan kode ending 3 ya, jalur cepat. Jadi kita akan memunculkan dialog di mana Roro Jonggrang itu berkata, "Maaf Bandung Bondowoso, aku tidak bisa menikahi orang yang menghancurkan kerajaanku," seperti itu. Lalu jalanlah metode tampilkan ending. Nah, tampilkan ending itu adalah metode yang kalau dieksekusi nanti akan memunculkan dialog ending tadi ya, kayak ending ending 1/3 bla 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 bla. Nanti saya akan jelaskan karena metodenya ini juga ada di bawah. Nah, lalu scanner close itu untuk menutup scannernya agar tidak bisa menginput lagi user dan menjalankan return ya. Jadi maksud return itu adalah membuat program selesai. Jadi tidak ada drama. Jadi kalau akan dijalankan, maka kode-kode yang ada di bawah itu tidak akan dieksekusi ya. Jadi Roro meminta syarat dan lain sebagainya tidak akan dieksekusi. Kodenya stop sampai sini seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak memilih opsi 1, misalnya kita sebagai penasehat Roro menyuruhnya untuk menerima dengan syarat, maka kodenya akan tetap berlanjut. Jadi ini tidak akan dieksekusi. Kalau lanjut apa? Kalau lanjut misalnya akan jalan kode ini ya. Jadi terima dengan syarat. Apa itu? Jadi nanti kita akan mengeksekusi di mana Roro itu minta syarat. Nah, ini metodenya. Jadi kalau kita jalankan, dia akan menunjukkan Roro Jonggrang berkata, "Baiklah, aku terima lamaranmu tapi dengan satu syarat. Bangunkan aku 1000 candi sebelum fajar menyingsing." Nah, lalu muncullah dialog Bandung Bondowoso, 1000 candi. Nah, baik, akan kupanggil pasukan jinku, kata Bandung Bondowoso. Lalu malam pun tiba dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini setelah dialog tersebut kita membuat dua objek ya, dua objek jin. Jadi objek yang satunya itu adalah jin Ifrit dan jin 2 itu adalah jin Marit misalnya dengan energi masing-masing. Lalu di sini kita menerapkan konsep polimorfisme lagi, yaitu overriding dan juga array ya. Di sini ada array. Nah, jadi satu array bertipe makhluk itu bisa menampung jin maupun Bandung ataupun Roro Jonggrang juga sebenarnya bisa, karena mereka kan sama-sama makhluk. Nah, karena keduanya adalah turunan makhluk, saat beraksi dipanggil, maksudnya metode beraksi yang tadi saya bilang di awal, maka jin akan menjalankan versi override miliknya, sedangkan Bandung menjalankan default warisan dari makhluk. Seperti itu. Karena apa? Karena Bandung Bondowoso itu tidak menimpa atau mengoverriding metode beraksi yang ada di kelas makhluk. Kalau yang jin kan ada tuh, nah, override beraksi, penasehat juga ada. Sini kita membuat array yang isinya itu adalah objek-objek yang merupakan turunan daripada kelas makhluk. Jadi kalau misalnya kita masukkan jin 1, jin 2 dan Bandung, maka itu boleh karena mereka adalah turunan dari kelas makhluk. Kita jalankan for each ya, akan memanggil metode beraksi dari masing-masing objek tersebut. Jadi kalau misalnya kita jalankan perulangan, yang pertama itu akan sama saja dengan kita memanggil jin 1 beraksi, lalu jalan lagi perulangannya, maka akan memanggil jin 2 beraksi. Lalu seterusnya Bandung, ya, jadi Bandung beraksi seperti itu. Setelah ketiga objek itu kita jalankan metode beraksinya, yang mana itu berbeda-beda setiap objek itu ya, outputnya ketika jalankan metode beraksi, maka kita akan lanjut ke kode selanjutnya ya, yaitu kita akan menyimpan 1000 candi. Kita akan menyimpan 1000 candi. 1000 candi disimpan dalam satu array. Di sini kita punya array yang isinya itu adalah objek yang objek yang berasal dari kelas candi. Sebuah array yang sudah ada 1000 indeks tersedia, tinggal diisi-isi saja seperti itu. Variabel sabotase itu false dulu. Nah, di sini kita akan menerapkan error handling. Di sini kita akan menerapkan ya yang pokok ayam exception tadi. Nah, di sini juga kita menerapkan konsep 11 yaitu perulangan. Di sini kita menggunakan for. Jadi di perulangan ini kita itu akan membuat sebuah objek candi yang mana itu akan dimasukkan ke array 1000 ke dalam array 1000 candi tadi. Ingat kan saya bilang tadi kita membuat array 1000 candi dengan panjang 1000 tapi masih kosong tuh isinya, masih nggak ada isinya. Nah, dengan perulangan ini kita tuh bermaksud untuk mengisi 1000 posisi tadi itu dengan candi. Nah, kita isi tuh dengan candi satu-satu. Indeks pertama isi candi, kedua candi, ketiga sampai ke 1000. Rencananya kan seperti itu. Tapi kan nanti kita lihat ya. Nah, setelah kita membuat objek candi, lalu kita memasukkannya ke indeks yang dimaksud di array perulangan tersebut. Selanjutnya kita membuat semacam percabangan. Jika jumlah candi ke total candi itu maksudnya tadi kan ada metode get total candi, mereturn total candi, yang mana total candi itu berasal daripada variabel ini ya, total candi ini. Nah, tapi ini spesial variabelnya karena ini variabel karena ini properti statik. Di sini kita bisa lihat kan, kita memanggil metode get total candi itu langsung dari kelas candinya. Jadi bukan dari objek candi, bukan, tapi langsung dari kelas. Nah, bedanya itu adalah kalau metode itu dipanggil
lewat kelas langsung, maka metode itu harus jadi statik. Maka dari itu kita di sini tambahkan identifier statik ya, beda dengan lain. Kan ini nggak ada nih. Nah, ini langsung aja string get nama candi, tidak ada tuh statik. Nah, di sini kita tambahkan statik agar dia bisa dipanggil lewat kelas dan hanya melalui kelas. Jadi tidak bisa lewat objek dipanggilnya. Setiap kali objek candi itu dibuatkan jangan constructor, yang mana itu akan otomatis mengisi nama candinya dengan nama candi ke berapa seperti itu. Oh ya, saya lupa jelaskan. Tadi kan total candi ini kan kita mau ambil data total candinya kan, tapi saya lupa menjelaskan bagaimana itu total candinya bisa bertambah datanya kan. Nah, cara total candi itu bertambah adalah lewat constructor. Jadi ketika kita panggil objek new candi di perulangan tadi, maka dia akan memanggil konstruktornya. Nah, di konstruktor itu kita akan menambahkan jumlah total candi. Total candi sama dengan total candi ditambah 1. Anggaplah awalnya 0, maka jika ditambah 1 jadi 1. Nah, lalu setelah itu kita ubah nama candi yang kita barusan buat itu objeknya menjadi candi ke berapa total candinya. Misalnya tadi itu 1. Nah, maka namanya jadi candi ke 1. Setelah kita memunculkan candi ke 1 berdiri, lalu muncul lagi energi jin 1 get nama dari itu iprit, jadi energi iprit tersisa sekian. Nah, lalu di candi ke 900, Roro tuh mulai panik. Ketika perulangan jalan, terus jalan perulangannya, ternyata total candi sudah 250, maka akan dieksekusi kode yang ini. Nah, ketika kode tersebut sudah menjalankan perulangan hingga candi itu berjumlah 900, maka kode ini akan dieksekusi. Jika total candi itu sudah 900, maka akan kita jalankan metode Roro menipu. Nah, apa tuh maksudnya? Di sini kita bisa lihat metode Roro menipu itu dia akan menjalankan output nasihatku. Candi mereka hampir selesai. Aku mohon bangunkan warga dan seterusnya. Sini kita jalankan metode baca pilihan lagi yang lagi-lagi nanti saya akan jelaskan di bawah karena metodenya ada di bawah. Baca pilihan itu adalah membentukkan dialog pilihan di mana kita sebagai penasihat itu lagi-lagi bisa memilih opsi antara opsi 1 dan 2. Nah, di sini kalau misalnya kita pilih opsi 1, maka di mana kita membantu rencana Roro ya opsi 1. Nah, maka akan jalan kode ini di mana kita membuat variabel sabotase terjadi true, lalu kita memunculkan dialog kau menyelinap ke desa dalam kegelapan. Nah, tapi jika kita tidak memilih opsi 1, misalnya kita memilih opsi 2 di mana kita menolak ikut curang, maka yang muncul adalah yang ini. Yang mana kalau kita pilih opsi ini, variabel sabotase itu tidak akan jadi true. Nah, di sini kita akan memunculkan ya penasihat, nama kita tadi siapa, misalnya Udin Kecap, maka penasihat Udin Kecap, maafkan aku Putri, atau si Udin Kecap, curang bukanlah jalanku. Nah, kalau pemain ikut sabotase, ayam berkokok di candi ke 99. Jadi jika kita tadi itu memilih opsi 1, maka sabotase akan jadi true dan di sini kan ada if nih, jika sabotase sama dengan true dan jika total candi itu tuh sudah ada 999, maka kita akan suruh pemain beraksi. Apa tuh pemain beraksi? Ingat, pemain tadi adalah kita sebagai penasihat. Nah, ketika kita sebagai penasihat itu mengeksekusi metode beraksi, maka yang terjadi adalah itu sebuah dialog penasihat Udin Kecap membangunkan warga, menumbuk lesung dan membakar jerami di Ufuk Timur seperti itu. Nah, setelah itu jalan, lalu kita akan melempar custom exception. Ini adalah klimaks ceritanya, yaitu kita melempar kokok ayam exception. Kukurio ayam berkokok sebelum fajar tiba. Apa tuh maksudnya? Nah, ingat tadi kan kita membuat kelas kokok ayam exception ya. Intinya kalau kita jalankan kode ini, itu akan membuat kode kita menjadi error. Jika kode kita error, maka akan tereksekusi kode yang ada di dalam block catch ini. Ya, jadi terutama block catch yang menangkap exception bertipe kokok ayam exception. Jadi jika error yang kita panggil itu adalah error yang kokok ayam exception, maka akan tereksekusi kode yang ini. Maka sistem out print line get message, yang mana get message itu sebenarnya adalah ini ya, yang kita input di sini tadi itu dia akan jadi value yang di return ketika kita memanggil metode get message. Nah, setelah itu kita buat di jin 1 kabur, jin 2 kabur. Ingat, ketika kita jalankan metode kabur di jin, maka itu akan ngeprint ini tadi ya, jin get nama, misalnya jin iprit panik mendengar MPO kabur, jin marit kabur seperti itu. Lalu kita akan menjalankan sistem out print line, pembangunan terhenti di candi ke berapa? Candi ke total candi harusnya itu 999 ya. Selanjutnya adalah ini ya, jika candi itu kurang dari 1000, yang terjadi adalah si Bandung akan mengutuk Roro. Nah, jadi Bandung mengutuk Roro ini maksudnya kita menjalankan metode mengutuk yang ada di objek Bandung. Nah, di sini maksudnya itu akan memunculkan dialog di mana Bandung Bodoso berkata, kau curang, Roro jongrang. Kalau begitu jadilah kau candi ke 1000. Nah, jadilah
Roro Jongrang Candi Keseribo. Lalu muncul ini tubuh Roro Jongrang perlahan membato. Lalu 1000 Candi 999 get nama candi. Ya maksudnya itu kita munculkan nama candi ke 999 kini berdiri membisu. Apa tuh candi ke 999? Itu bukan candi yang urutan ke 999 ya, melainkan candi ke 1000 sebenarnya, karena kan indeks arah itu dimulai dari 0. Ya berarti ketika kita panggil 1000 candi 999 itu berarti kita memanggil candi ke 1000 yang mana itu adalah si Roro Jongrang. Di sini kan kita sudah buat tuh ya. Candi ke 1000 itu kita set sebagai Roro Jongrang. Ini juga kita sekalian menerapkan konsep overloading tadi ya, yang mana ketika metode candi itu ada parameternya, maka kita akan set nama candinya custom. Di sini namanya itu adalah Candi Roro Jongrang. Maka total candi sekarang ada 1000. Ya, candi get total candi jadi 1000. Tapi kan ending 1. Nah, munculkan dialog ending 1/3. Nah, tapi jika misalnya total candi itu tidak kurang dari 1000, yang berarti pas 1000 misalnya, maka ending 2 yang akan dieksekusi ya. Jadi candi dianggap ada 1000 dan pembangunannya selesai. Mengeluarkan output seluruh candi, total candi misalnya tadi itu kan 1000. Nah, seluruh 1000 candi berdiri megah sebelum fajar seperti itu. Muncul dialog Roro Jongrang, tidak mungkin kata Roro Jongrang. Baiklah, aku menepati janjiku. Maka muncullah ending kedua ya, tampilkan ending kedua. Nah, setelah kode ini jalan, terlepas dari apakah candinya ada 1000 atau tidak, maka scannernya akan kita tutup agar user tidak bisa menginput lagi. Nah, seperti itu programnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang metode-metode yang saya bilang nanti akan dibahas terakhir ya, karena ada di bawah. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang metode baca pilihan. Nah, metode baca pilihan itu adalah metode statik. Karena kalau tidak statik, dia tidak bisa diakses langsung dari main class. Kalau kita membuat metode di main class, maka kita harus membuatnya jadi statik agar bisa dieksekusi di metode main. Intinya metode itu berguna untuk memunculkan dialog di mana user itu bisa memilih antara opsi 1 dan 2 seperti itu. Nah, lalu di sini ada metode tampilkan ending yang intinya kalau kita jalankan akan memunculkan dialog ending ya. Jadi jika ending yang dimunculkan adalah ending 1, maka muncul ending 1. Ending 1/3 kutukan sang putri. Kalau 2 itu ending 2. Kalau kita pilih ending 3, maka ending 3 yang muncul. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jika misalnya tidak ada, ya akan munculkan ending tidak dikenal. Ya. Karena ending cuma ada 3 kan, jadinya kita tidak bisa memasukkan ending 4 seperti itu. Nah, lalu setelah itu ya sudah, maka akan muncul tamat terima kasih. Terlepas dari ending apapun yang kita input di sini, maka akan memunculkan tamat terima kasih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan tentang program Legenda Roro Jongrang ini. Terima kasih telah menonton sampai sini. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan atau mungkin penjelasan yang kurang jelas. Salah hilaf, mohon maaf. Saya Haidar Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.